السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sebelum kita masuk hadis kedua atau hadis 61 dari awal, ada beberapa fawaid dari hadis kemarin, terkenal dengan hadis Jibril. Para ulama menyebut hadis-hadis itu ada istilahnya. Misalnya hadis musii'us shalah, hadis tentang orang yang sholatnya tidak benar, panjang gitu kan. Ada hadisul ifki, hadis tentang berita bohong menyangkut Aisyah. Hadis Jibril, hadis yang kita baca kemarin, para ulama menyebut sebagai hadis Jibril. Banyak fawaidnya, saya ambilkan beberapa sebelum kita masuk ke 61. Di antaranya bayanun anna sunnatan nabawiyyata wahyu, menerangkan bahwa sunnah Nabi, sabda Nabi adalah wahyu. Walakin ghairu matlubin, akan tetapi wahyu yang tidak ditilawahkan. Jadi wahyu itu ada yang ditilawahkan, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, ini ditilawahkan. Siapa yang punya suara bagus, merdu, indah, pakai di sini. Sampai dikatakan Allah tidak suka ada orang membagus-baguskan, memperindah, bikin merdu suaranya. Allah tidak suka kecuali dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang suaranya merdu, bagus, indah, nyaring dan seterusnya, dipakai bukan untuk baca Al-Quran, Allah tidak suka. Kalau dipakai untuk baca Al-Quran, Allah suka. Itu wahyu yang matlub, yang ditilawahkan. Ada satu lagi wahyu yang tidak ditilawahkan. Apa? Sabda-sabda Nabi SAW. Maka tidak ada sunnahnya mentilawahkan, melakukan sabda-sabda Nabi. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Ini tidak disunahkan. Baca apa adanya. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Gitu ya. Samakah kedua wahyu itu? Sama. Maka orang yang mengatakan perintah Allah dalam hadis wajib kita taati, perintah Allah dalam Al-Quran lebih wajib kita taati, betul nggak? Kira-kira salah. Nggak ada lebih, sama-sama wajib. Bahkan
ada kalanya perintah Allah dalam hadis lebih wajib ditaati daripada Al-Quran. Mana bukti? Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar, zuhur, isya 4 rakaat. Itu perintah Allah di Al-Quran apa di hadis? Di Al-Quran apa di hadis? Di hadis. Di hadis. Adakah dalam Al-Quran perintah Allah subuh harus 2 rakaat, maghrib harus 3 rakaat? Tidak ada. Lalu kita bilang itu kecil. Untuk itu besar sekali. Bahkan orang yang sengaja sholat maghrib 2 rakaat misalnya, padahal dia tahu Nabi memerintahkan 3 rakaat, terancam kufur. Nah, sementara perintah mengetuk pintu orang tua, anak-anak ketika masuk ke kamar orang tua disuruh mengetuk pintu di 3 waktu, setelah isya, menjelang subuh, dan di siang hari. Itu ada di mana? Di hadis sama di Al-Quran? Di Al-Quran, surat An-Nur. Apa kita katakan perintah mengetuk pintu kamar orang tua lebih wajib kita amalkan daripada subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Saya kira tidak ada satupun ulama yang mengatakan seperti itu. Maka mengatakan perintah Allah dan Rasulnya dalam hadis wajib, perintah Allah dan Rasulnya di Al-Quran lebih wajib, salah, keliru, sama. Jadi mengatakan kewajiban terbesar bukan karena ini ada di hadis, ini ada di Al-Quran, bukan, karena ancamannya. Kemudian berapa kali Allah memerintahkan, istidlalnya, istinbatnya, dan seterusnya. Kemudian di akhir zaman keadaan terbalik. Zaman dekatnya hari kiamat nanti keadaan terbalik. Cumpang camping, nggak pakai baju, nggak pakai sendal, tetapi bermegah-megah dalam bangunan. Gitu. Pendusta, pembohong, tidak berpendidikan, istilah kita lulusan SD lah, tapi jadi wali kota, jadi gubernur di sana. Ya. Kenapa? Karena banyak pendukungnya, banyak uangnya. Gitu. Sementara yang profesor, doktor, pinter, ahli di bidangnya, melakukan penemuan-penemuan, gak jadi apa-apa. Yang amanah, yang jujur, yang bisa dipercaya, gak punya jabatan apa-apa, karena gak mau minta. Sementara yang tipu-tipu ini karena dia minta, kemudian bayar, banyak uangnya, banyak pendukungnya, preman lah ya, jadi terpilih. Ini salah satu ciri-ciri akhir zaman. Satu lagi, afadal hadithu qudratal malaikati ala tashakkuli fi suratil bashar. Malaikat sanggup, mampu, ini sama dengan jin ya, menampakkan dirinya dalam bentuk manusia. Jadi seandainya antum bertemu dengan manusia tapi sebetulnya itu malaikat, sebetulnya itu adalah jin, mungkin kan? Mungkin. Mungkin. Karena tidak ada keterangan malaikat bisa menampakkan dirinya dalam bentuk manusia, itu hanya zaman kenabian. Tidak ada keterangan seperti itu.
pula jin bisa menampakkan dirinya dalam bentuk manusia itu hanya zaman Rasul dan para sahabat, yaitu Abu Hurairah. 3 malam berturut-turut didatangi kakek-kakek tua miskin, dan ternyata dia adalah jin. Mungkinkah itu terjadi hari ini? Mungkin. Mungkin. Siapa yang mengatakan tidak mungkin harus bawa dalil. Siapa yang mengatakan mungkin tidak perlu bawa dalil. Karena keadaan di zaman Nabi dengan keadaan hari ini, hukum asalnya sama, kecuali ada dalil. Apa misalnya? Wahyu. Mungkinkah wahyu turun setelah Nabi wafat? Mungkinkah? Nah, tidak mungkin. Dalilnya jelas. Gitu. Oleh karena itu, para ulama mendahului para ahli, terutama para ahli hewan. Para ulama sebelum para ahli menemukan, para ahli hari ini kan sering kita dengar ya, bahwa kucing, jangan yang ternak ya, kalau ternak kan pasti mayoritas berakhir dengan penyembelihan. Kerbau, sapi, ayam, bebek, itu pasti berakhir dengan penyembelihan, kan disembelih. Beda dengan kucing. Apalagi ya, kita ambil contoh kucing aja lah, atau burung ya. Kan para ilmuwan berteori atau mungkin mengadakan penyelidikan juga bahwa kucing-kucing itu kan di sekitar kita banyak sekali, ya kan? Hampir dimanapun kita berada pasti kita melihat kucing. Tapi kemana itu bangkainya? Ya kan? Kucing-kucing itu mati apa tidak? Pasti mati, nggak mungkin hidup terus. Dan umur kucing semua orang tahu ya, nggak mungkin sampai puluhan tahun, bahkan belasan tahun. Mungkin 10 tahun, 9 tahun udah tua sekali, udah mati dah. Nah, di mana itu bangkainya? Nah, mereka berteori atau mungkin mengadakan penyelidikan itu mengubur dirinya sendiri atau saling menguburkan. Siapa yang pertama kali mengucapkan seperti ini? Para ulama. Para ulama ketika mereka menafsirkan ayat di surat Al-Baqarah, ketika anak tertua Nabi Adam kebingungan, ini adik saya mati, saya bunuh, mau saya apakan nih? Kan hari itu belum pernah ada orang mati. Ini orang mati pertama. Mungkin Nabi Adam belum dikasih tahu oleh Allah, kalau ada orang mati nanti begini caranya, dikubur dan seterusnya ya. Akhirnya anak Nabi Adam yang tertua ini menguburkan adiknya yang sudah mati karena dia bunuh itu gara-gara melihat seekor burung. Seekor burung yang membawa burung yang lain yang sudah mati. Lalu burung itu dengan kukunya dia menggali tanah. Setelah tergali, ditaruhlah bangkai burung yang satu itu lalu dikuburkan. Apakah kejadian ini khusus hari itu? Tidak. Tidak. Para ulama beristimbat tidak, sampai hari ini, sampai akhir zaman. Maka hewan-hewan itu, sekali lagi bukan hewan ternak ya. Kalau hewan ternak kan pasti akhirnya disembelih. Kucing misalnya, mungkin harimau, macan, burung, itu seperti itu, saling menguburkan. Ya kita aja nggak tahu. Atau menguburkan diri sendiri, atau cari tempat sepi. Allah mewahyukan kepada seekor kucing misalnya atau burung misalnya, bahwa sebentar lagi engkau akan mati, carilah tempat sepi. Maka
mencari tempat sepi atau menggali. Kalau dia punya kuku bisa menggali. Ya. Ini ucapan para ulama di zaman sekira tabi'in atau atba'ut tabi'in, ya. Jauh sebelum para ilmuwan berteori bahwa hewan-hewan itu kalau mati menyendiri, dan kita saksikan hari ini. Jarang sekali kita melihat bangkai kucing dan seterusnya. Yang sangat jelas kucing, karena sekeliling kita kan yang bukan ternak mayoritas kucing. Ya, kita lanjut 61 atau hadis yang kedua dari bab al-muraqabah. An Abi Dzar, dari Abu Dzar. Kenapa di sini Abi bukan Abu? Kenapa Abi Dzar bukan Abu Dzar? Karena didahului huruf jar an. Dan Abi ini termasuk asmaul khamsah. Ada Abu, ada Aku, ada Hamu, ada Fu, ada Dhu atau Zatu, ada 5. Nah, 5 asmaul khamsah ini kalau marfu pakai waw, kalau majrur pakai ya, kalau mansub pakai alif. Jadi bisa Abu, bisa Abi, bisa Aba. Ya. Nah, di sini Abi karena ada an Abi Dzar, dari Abu Dzar. Namanya adalah Jundub bin Junadah. Bisa juga dibaca Jundab bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal. Dan dari Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Jadi di hadis ini ada 2 perawi sahabat. Ada 2 perawi sahabat. Jarang-jarang hadis seperti ini. Di bawahnya ini sama, ya. Di bawahnya ini sama sampai ke Bukhari. Di sini sampai ke At-Tirmidzi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi kalau bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, jangan hanya di masjid, jangan hanya di pesantren, jangan hanya ketika rame-rame, ya, di rumah, di kamar sendirian. Kita wajib bertakwa, ya. Hanya manusia itu lemah, yang kuat adalah setan, iblis. Oleh karena itu Nabi memahami manusia itu lemah. Oleh karena itu jangan safar sendirian. Jangan safar sendirian. Ke Surabaya sendiri, ke Makassar sendiri, ke Kuala Lumpur sendiri, ke Singapura sendiri. Jangan. Kenapa? Karena kita lemah. Ya kan? Ketika kita bersama ikhwan kita, saudara kita, anak istri kita, insya Allah kita terjaga. Begitu sendirian di Surabaya, apalagi sendirian di luar negeri, di Singapura, iblis meniup-niup. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, anak istrimu nggak tahu, ya. Apalagi yang bersama dia wanita-wanita, dia paling tinggi jabatannya. Ambil contoh pilot, bawaannya pramugari, cantik-cantik, dan tidak ada yang bawa suami tentunya, ya kan? Tidur satu hotel, kamarnya dekat-dekatan, ya. Ini sedikit kejadian apa banyak kejadian? Banyak sekali, bukan 1 2.
yang berakhir dengan berzinahan. Waliyadzubillah. Maka Nabi mengetahui, maka beliau melarang kaum muslimin safar sendirian. Kata beliau, safar sendirian berarti satu setan. Safar berdua, dua setan. Safar bertiga, itulah safar yang benar, safar yang sebenarnya. Maka mengambil hadis dari sini, boleh kita bersafar minimal 3 orang, jangan sendirian. Walaupun keharamannya masih diperselisihkan oleh para ulama, tapi hati-hati lebih baik. Kenapa? Karena iman kita ini lemah. Wajib kita mengakui bahwa iman kita ini lemah. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, apalagi para sahabat, apalagi para nabi, para rasul. Nah, jangan sampai lemahnya iman kita itu diperlemah lagi dengan safar sendirian. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Ikuti, kalau dalam bahasa Indonesianya yang lebih tepat adalah gantilah perbuatan buruk diganti dengan perbuatan baik. Tamhu ada huruf yang hilang nih. Apa? Tamhu antara ha dengan ha, huha ada huruf yang hilang. Apa? Waw. Tamhuha mestinya ada waw. Kenapa hilang? Majzum, jazm. Artinya jawab dari syarat adbi. Artinya jika engkau mengganti perbuatan buruk menjadi perbuatan baik, pasti niscaya perbuatan burukmu hapus. Makanya tamhuha tidak pakai waw. Niscaya bisa menghapus ha, hanya kembali ke as-sayyi'ah. Kemarin suka bakhil, nah, ganti dengan dermawan. Nanti dosa kebakilan kita itu hapus. Kemarin suka gibah orang, ngomongin kejelekan orang, nah, ganti kebaikan dia kita sebarkan. Tapi jangan ngarang ya. Artinya memang dia betul-betul baik, dermawan misalnya, jujur misalnya, amanah misalnya, kita sebarkan. Keburukan dia jangan. Kemarin kita berbuat bid'ah, nah, sekarang ganti sunnah. Insya Allah pasti terhapus bid'ahnya itu. Ya. Itu maksud wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Gantilah perbuatan burukmu diganti dengan perbuatan baik, niscaya keburukanmu hapus, dihapus oleh hasanah itu. Jadi tamhu ini fa'ilnya dia apa? Hasanah. Tamhuha hanya kembali kemana? Sayyi'ah. Yang terakhir, ini ada 3 kalimat ya. Ada 3 pelajaran. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang kedua, gantilah perbuatan buruk diganti dengan perbuatan baik supaya yang buruk terhapus. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia, bergaulah dengan manusia dengan cara akhlak yang baik. Para ulama terkagum-kagum dengan sabda Nabi. Kenapa? Para ulama semakin yakin bahwa beliau betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Ini nggak sembarangan ini. Lihat kalimat pertama, ini hak tiga hak. Ya. Lihat kalimat pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kalian berada. Hak siapa ini? Hak Allah. Hak Allah.
Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, gantilah perbuatan burukmu menjadi perbuatan baik, niscaya dosa-dosamu terhapus. Hak siapa? Hak kita, hak diri kita. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hak siapa? Hak sesama kita, saudara kita. Jadi ada 3 hak di sini: Allah, diri kita sendiri, dan saudara kita. Disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu baris lebih sedikit. Seandainya yang berbicara bukan beliau, barangkali akan memakan tulisan berlembar-lembar. Karena beliau yang bicara cukup satu baris lebih sedikit. Ini termasuk satu di antara 5 kelebihan beliau dibanding nabi-nabi yang lain. Ada syafaat, ada nabi terakhir, ada jihad musuh, gentar, ya, kemudian tayamum. Nah, satu lagi ini apa istilahnya? Jawami'ul kalim. Salah satu mukjizat Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, apalagi kita yang bukan nabi, adalah jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Ucapan yang ringkas, ucapan yang padat, ucapan yang sederhana, ucapan yang sedikit, tapi isinya sangat luas, sangat dalam. Jadi jika Nabi berbicara menerangkan sesuatu butuh waktu 1 menit misalnya, maka nabi-nabi yang lain mungkin butuh waktu setengah jam. Kalau bukan Nabi mungkin butuh waktu 1 jam, 2 jam. Nabi cuma butuh waktu semenit, 2 menit. Ini mukjizat Nabi, jawami'ul kalim. Maka sampai hadis ke-61 ini antum bisa lihat sabda-sabda Nabi dari hadis pertama sampai hadis 61 sedikit-sedikit. Ada Nabi berbicara bertele-tele panjang lebar, sedikit-sedikit. Hadisnya panjang, ya, seperti hadis Ka'ab bin Malik waktu itu panjang. Itu bukan sabda Nabinya yang panjang, kan? Kisah dari Ka'ab bin Maliknya yang panjang. Adapun sabda Nabinya pendek, ringkas. Tapi kalau dibahas, ditelaah, diteliti, bisa berlembar-lembar. Maka kemarin hadis Jibril cuman berapa itu? Sedikit sekali kan yang sabda Nabi kan? Yang mengatakan menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi itu Rasulullah bukan? Bukan, Umar kan? Dan Nabi kan cuma sedikit. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah, sedikit. Yang panjang ucapan Umar, tapi fawaidnya luar biasa. Sampai berapa ini? 20 lebih, ya kan? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk hadis ini. Ini kan cuma satu baris. Ada berapa fawaidnya? 1, 2, 3, 4. Ya. Dan tidak tertutup kemungkinan ulama lain, ini kan dari Syekh Salim, dari pensarah kitab ini, mungkin dari Syekh Utsaimin, mungkin dari Syekh bin Baz, mungkin dari Syekh Albani, bisa lebih. Masih ingat antum ada orang ahlul kalam mengkritik Bukhari, di mana Bukhari meriwayatkan hadis, menulis dalam kitab hadis, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair, wahai Abu Umair, apa yang bisa dilakukan oleh Nugair, burung kecilmu? Yaitu ketika Abu Umair, adiknya Anas bin Malik, nangis karena burung kecilnya mati. Nabi melihat, lalu Nabi mengatakan kalimat itu, ya Abu Umair ma fa'alan Nugair, wahai Abu Umair, apa sih yang bisa dilakukan oleh burung kecilmu?
Ahlul kalam menghina Imam Bukhari, meledek Imam Bukhari, mencela Imam Bukhari. Ngapain? Cuman ngomong kayak gitu ditulis di kitab hadis. Apa sih urgensinya? Pentingnya apa sih? Ya. Ulama ini Bukhari sudah wafat ya. Ulama lain nggak terima Bukhari dicela seperti itu. Ya. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, maka tampillah para ulama. Di antaranya Ibnu Labil Hadi, murid dari Syekhul Islam, mengeluarkan fawaid dari hadis itu. Antum tahu berapa? 60. Ada 60 fawaid, ada 60 kesimpulan hukum yang bisa diambil dari hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Kemudian tampil lagi ulama berikutnya, ada yang menemukan 80. Semakin terbukti bahwa sabda Nabi itu bukan main-main. Ya kitanya aja barangkali yang nggak tahu. Kitanya yang nggak tahu ada sesuatu di balik sabda Nabi. Ya. Di antara yang diucapkan oleh beliau adalah bolehnya anak kecil berkunyah. Abu Umair kan masih kecil. Anas bin Malik aja waktu itu umurnya 10 atau 11 tahun. Berarti adiknya mungkin 7 tahun atau 6 tahun. Makanya nangis kan ketika burung kecilnya mati. Dikunyahkan dengan Abu Umair, padahal masih 6 tahun atau 5 tahun. Berarti anak kecil boleh berkunyah. Tentu tidak bisa dikatakan dia bapaknya Umair. Bapaknya Umair gimana? Orang masih 6 tahun, 5 tahun ya. Kemudian Nabi menghibur anak-anak ya, menghibur yang terkena musibah walaupun ini anak-anak ya. Dan seterusnya banyak sekali. Ya, ada 4 saya bacakan. Istihbabu wasiyatil muslimi li akhihi wa tadhkirihi bima yajibu alaihi. Disukai, disunahkan memberikan wasiat kepada seorang muslim. Jadi seorang muslim itu saling memberikan wasiat. Dicontohkan oleh Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Dhar. 3 wasiat tadi ya. Jadi kita jangan seperti Bani Israel. Yang penting saya soleh, yang penting saya baik, yang penting saya tidak melakukan hal yang haram, yang penting saya melakukan kewajiban, orang lain bukan urusan saya ya. Kalau begitu nggak ada majelis ilmu sepertinya Bani Israel seperti ya. Awal mula mereka dikutuk, dilaknat oleh Allah. Jadi datanglah orang soleh ke temannya yang ahli maksiat, mungkin minum khamr atau berjudi atau apa, lalu dinasihati ya oleh orang yang soleh. Besoknya lagi datang lagi, masih minum khamr, masih berjudi, lalu tidak ada nasihat lagi, terus bercampur dengan mereka. Ini awal mula Bani Israel dikutuk, dilaknat oleh Allah. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kita bernasib seperti Bani Israel. Jadi baik sendiri, jadi soleh sendiri. Ya minimal anak istri kita. Syukur-syukur bisa ngajak teman dekat kita, tetangga kita, saudara kita. Jangan seperti Bani Israel. Kemudian yanbaghi lil 'abdi an yuraqiba maulahu fi jami'i ahwalihi wa awqatihi. Wajib bagi seorang hamba untuk terus merasa diawasi oleh maulanya, oleh Allah dalam segenap keadaan dan seluruh waktu. Sholat
Jangan hanya sholat saja ya merasa diawasi, bersama istri, bersama teman, di kantor, di perusahaan, sama, terus merasa diawasi oleh. Kemudian yang ketiga, al-hasanatu tamhus sayyi'ah, wa hadha fi ghairil ma'asi al-muta'alliqati bi huquqin nas. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Salat 5 waktu bisa menghapus apa? Salat itu bisa menghapus dosa antara kedua salat. Salat zuhur, habis itu berbuat dosa, kemudian salat asar dihapus oleh salat asar. Habis salat asar berbuat dosa, kemudian kita salat maghrib, dihapus oleh salat maghrib. Kemudian dari haji ke haji, dari umrah ke umrah, umrah 2010, kemudian 2011, 2012, 2013 tentu banyak melakukan dosa, kesalahan, namanya juga manusia. 2015 umrah lagi terhapus gitu ya. Kecuali ada yang tidak terhapus oleh sholat, oleh puasa, oleh haji, oleh umrah, baca Al-Quran, jihad, tidak hapus. Dosa apa? Dosa kepada manusia. Kita pukul dia, kita tendang dia, kita fitnah dia. Dia tidak mencuri, kita fitnah dia mencuri. Kita ambil hartanya, kita ambil tanahnya, dolim, maka tidak akan terhapus. Walaupun kita rajin sholat, rajin shaum, sedekah dan seterusnya. Maka kalau kita takut berbuat dosa kepada Allah, maka berbuat dosa kepada manusia tentu lebih takut lagi. Karena berbuat dosa kepada Allah, bertobat di hadapan Allah, tidak ada yang tahu. Kita mohon ampun kepada Allah, kita berdua dengan Allah, tidak ada yang tahu. Tapi dosa kepada manusia sulit. Kita harus cari dia. Minimal kita minta maaf. Kalau ada hubungannya dengan harta, kalau ada hubungannya dengan kisos, sudut, harus ada kisos, kan sulit. Maka jangan berani-berani berbuat dosa kepada sesama manusia. Kemudian min husnil khuluqi talaqatul wajhi. Di antara akhlak yang baik adalah senyum, gitu ya, ramah. Dan ini termasuk sedekah, dan ini tidak boleh diremehkan. La tahqirana minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Jangan kalian meremehkan kebaikan, walaupun sekedar senyum saat bertemu saudara kita ya. Maka senyum saat bertemu dengan saudara kita bagian dari sunnah. Yang terakhir, wal haditsu wasiyatun 'azimatun min jawami'il kalim. Ini dia. Hadis di atas merupakan wasiat yang besar, dan ini termasuk jawami'ul kalim yang tadi kita bahas. Ringkas sedikit tapi isinya luas. Wallahu ta'ala. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.